Lilis Sulistiawati, saya dari Prodi PAI 6B. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak PP Iswanto SHI MPDI. Nah, untuk pembahasan kali ini yaitu mengenai pendidik. Baik teman-teman, di sini saya ada 5 pokok pembahasan. Untuk yang pertama ada pengertian pendidik, kemudian kedudukan pendidik, kemudian yang ketiga tugas pendidik dan interaksi antara pendidik dan peserta didik, kemudian yang terakhir ada kompetensi pendidik. Nah, untuk yang pertama ada pengertian pendidik. Nah, pendidik ini dari segi bahasa, pendidik adalah orang yang mendidik. Kemudian kata pendidik secara fungsional menunjukkan kepada seseorang yang melakukan kegiatan dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Itu bisa siapa saja dan bisa di mana saja. Nah, itu pengertian dari pendidik. Untuk pembahasan yang kedua yaitu ada kedudukan seorang pendidik. Nah, kedudukan seorang pendidik ini dalam Islam sangat menghargai dan memuliakan yang namanya seorang pendidik atau guru. Mengapa demikian? Seorang pendidik sangat dihargai dalam Islam karena pendidik itu sangat berkaitan dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam Islam, ilmu pengetahuan itu sangat dihargai. Alasan dari umat Islam sangat menghargai dari ilmu pengetahuan tersebut yaitu karena adanya pandangan bahwa semua ilmu pengetahuan itu bersumber pada Tuhan. Seperti Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La ilma lana illa ma 'allamtana. Artinya, tidak ada ilmu pengetahuan yang kami miliki kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu mengenai tugas dari pendidik. Nah, di sini ada tugas pendidik menurut Imam Al-Ghazali yaitu pendidik yang utama adalah untuk menyempurnakan, membersihkan, mensucikan, dan membawakan hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu tugas pendidik menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian ada beberapa tugas pendidik lainnya yaitu ada 3 tugas. Yang pertama sebagai instruksional, kemudian sebagai edukator, dan yang ketiga sebagai manajerial. Nah, sebagai instruksional atau pengajar yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah program dilakukan. Kemudian untuk tugas yang kedua yaitu pendidik sebagai edukator atau pendidik yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan berkepribadian kamil seiring dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Kemudian untuk tugas yang ketiga yaitu pendidik sebagai manajerial atau pemimpin. Nah, yang memimpin, yang mengendalikan kepada diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait. Nah, itu 3 tugas dari pendidik. Dan untuk pembahasan yang keempat yaitu ada interaksi antara pendidik dan peserta didik. Nah, untuk interaksi antara pendidik dan peserta didik ini ada 3 macam komunikasi. Yang pertama ada komunikasi satu arah. Nah, untuk komunikasi satu arah yaitu pendidik berperan untuk memberikan aksi, kemudian peserta didik hanya menerima pembelajaran yang diberikan oleh pendidik tersebut. Jadi pendidik itu aktif dan peserta didik itu pasif. Nah, untuk yang kedua ada komunikasi 2 arah yaitu sama-sama aktif antara si pendidik dan peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi banyak arah. Itu melibat misalnya gini, jadi sama-sama aktif semuanya. Pendidik memberikan kepada peserta didik untuk berkelompok kemudian berdiskusi. Nah, itu jadi peserta didik sama peserta didik itu sama-sama aktif dan memberikan pembelajaran begitu. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu ada kompetensi seorang pendidik. Itu ada 4 kompetensi seorang pendidik. Yang pertama ada kompetensi pedagogis yaitu lebih ke skill seorang pendidik di mana seorang pendidik itu harus bisa menjelaskan materi, kemudian melaksanakan metode pembelajaran, kemudian
memberikan tanya jawab kepada peserta didik dan melaksanakan evaluasi. Untuk kompetensi pendidik yang kedua yaitu ada kompetensi kepribadian seorang pendidik, yaitu dimana seorang pendidik harus mencerminkan sikap dan perilakunya dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu mencerminkan perilaku yang baik pastinya. Untuk kompetensi yang ketiga yaitu ada kompetensi sosial, yaitu dimana seorang pendidik dituntut untuk bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan masyarakatnya untuk mengidentifikasi masalah, untuk menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang terakhir ada kompetensi profesional, di mana seorang pendidik harus memiliki kemampuan untuk menjelaskan materi secara utuh dan mempunyai keterampilan terhadap penguasaan materi tersebut. Nah, itu teman-teman pembahasan mengenai seorang pendidik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.